materi yang pertama itu ada pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional ini juga merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud ini dapat berupa antar perseorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Perdagangan internasional juga merupakan proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara, yang motifnya adalah untuk memperoleh manfaat perdagangan atau gains of trade. Perdagangan ini merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting, karena tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam suatu perdagangan, baik perdagangan antar regional, antar kawasan, atau antar negara. Selanjutnya ada tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk menjalankan tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama untuk perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia, komunikasi formal. Yang ketujuh, untuk memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang ke-8, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Yang terakhir, itu untuk meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. C. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang bersifat lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana yaitu barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi yang dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi. Ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum melakukan transaksi dagang internasional. Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional juga telah cukup lama didasari oleh para pelaku pedagang di tanah air sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya. Pendekatan hukum perdagangan internasional. Luasnya bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional memuat cakupan yang dikajinya sulit untuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya, misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lainnya. Masalahnya adalah di mana letak atau garis batas di antara hukum perdagangan dengan bidang-bidang hukum lainnya, khususnya hukum ekonomi internasional. Sementara itu, pendekatan yang ditempuh untuk membedakan kedua bidang hukum ini adalah dengan melihat subjek hukum yang tunduk kepada kedua bidang hukum tersebut. Hukum ekonomi internasional lebih banyak mengatur subjek hukum yang bersifat publik, sedangkan hukum perdagangan internasional lebih menekankan kepada hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh badan-badan hukum privat. Dalam kenyataannya, pendapat tersebut tidak begitu valid. Hukum ekonomi internasional dalam kenyataannya juga mengatur kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi badan hukum privat atau yang terkait dengan kepentingan privat, misalnya mengenai perlindungan dan nasionalisasi atau ekspropriasi perusahaan asing.
Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldstein, ada 3 prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional, yaitu 1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Yang kedua, ada prinsip dasar pacta sunt servanda. Prinsip pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan iktikat baik. Prinsip ini berlaku juga secara universal. Ketiga, ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah perdagangan internasional yang merupakan forum penyelesaian sengketa yang umumnya digunakan. Yang keempat, ada prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping 3 prinsip dasar tersebut, prinsip dasarnya yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi. Dalam pengertian luasnya, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi. Kelemahannya itu 1. Hukum perdagangan internasional sebagai besar bersifat pragmatis dan permisif. Hal ini mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Dalam kenyataannya, negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya. Yang kedua, aturan-aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif, tidak memaksa. Kelemahan ini sekaligus juga merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang menyebabkan atau memungkinkan perkembangan hukum ini di tengah krisis. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. 1. Dampak positif ekspor. Yang pertama yaitu memperluas lapangan kerja, yang kedua meningkatkan cadangan devisa, yang ketiga memperlancar pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Yang kedua, dampak negatif ekspor. Yang pertama, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. Yang kedua, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Yang ketiga, dampak positif impor. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang ketiga, dengan adanya impor memungkinkan terjadinya alih teknologi. Secara bertahap, negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. Yang keempat, dampak negatif impor. Yang pertama, menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Yang kedua, menciptakan pengangguran. Artinya, kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Hambatan perdagangan internasional. Berikut hambatan perdagangan internasional antara lain: 1. Perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan impor suatu negara proteksi. Yang ketiga, kuota impor. Yang keempat, perang dan resesi. Yang kelima, adanya tarif yang dibebankan pada atau atas lintas daerah pabean. Yang keenam, yang terakhir, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang lama. Sumber hukum perdagangan internasional. Ada beberapa sumber hukum yang mengatur tentang perdagangan internasional, diantaranya perjanjian internasional atau disebut konvensi, dan hukum nasional, seandainya relevan membahas perdagangan antar negara. Perjanjian internasional misalnya secara spesifik sebut aja Indonesia Shield atau SEPA, EFTA, ASEAN, dan A3. Adapun kebijakan hukum nasional yang relevan, kita juga bisa didaftarkan sebagai sumber hukum perdagangan internasional. Salah satunya adalah Permendagri nomor 7 tahun 2021 tentang tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional. Selain kedua jenis sumber hukum perdagangan internasional di atas, ada juga beberapa dasar hukum lain. Di antaranya terdapat hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum,
putusan pengadilan dan doktrin, dan hak-hak tertentu. Baiklah, sekian materi yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktikkan sebagaimana mestinya.